Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang berkedudukan di Pasir Pangarayan dengan luas wilayah mencapai 7.449 km persegi. Selain kental dengan ragam kebudayaannya, kabupaten yang dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Suluk ini menyimpan banyak potensi wisata alam yang sangat memukau. Sumber mata air panas Hapanasan merupakan salah satu objek wisata unggulan yang hingga kini terus dikembangkan potensinya di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Seakan mengunjungi negeri para peri, para wisatawan dapat melihat langsung kepakan-kepakan lincah dan indah dari ratusan spesies kupu-kupu khas Sumatera yang terbang di sekitar lokasi pemandian sumber mata air panas Hapanasan. Habitat kupu-kupu asli Sumatera di objek wisata alam pemandian air panas Hapanasan terus berkembang biak sejak di tangan Yusri Syam, seorang peneliti kupu-kupu khas Sumatera asal Rokan Hulu. Di dalam perjalanan profesinya sebagai peneliti kupu-kupu khas Sumatera, Yusri Syam telah menciptakan penemuan baru tentang pelestarian dan konservasi kupu-kupu, baik itu yang dilakukan di penangkaran terbuka maupun penangkaran tertutup. Sistem konservasi dan pengembangan inang serta pakan kupu-kupu yang dilakukan bapak satu orang anak ini, yakni dengan menanam pepohonan atau bunga-bunga yang nantinya menjadi santapan alami ulat kepompong yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Upaya konservasi kupu-kupu dari ambang kepunahan bukan pekerjaan mudah. Karenanya, Yusri Syam terus mencari jenis tanaman baru yang nantinya menjadi sumber makanan ulat atau kupu-kupu spesies baru. Bagi Yusri, konservasi kupu-kupu juga merupakan bagian dari aksinya dalam upaya penyelamatan lingkungan serta pemulihan alam yang sudah rusak. Mulai kita dari 2003 kemarin, yang lalu, itu kita melihat Sumatera ini khususnya di Rokan Hulu ini lah,
Rokan Hulu ini terletak di tengah Sumatera, sudah melihatkan kerusakan-kerusakan di berbagai tempat itu. Baik itu dari perambahan hutan, pembuatan kebun yang terlampau berlebihan. Jadi timbul dari hati nurani saya itu ingin memberikan pemahaman lingkungan terhadap masyarakat Rokan Hulu ini, baik itu anak sekolah apa. Nah, media apa yang bagus? Nah, inilah dia. Dari 2003 saya teliti seekor kupu-kupu, beberapa ekor kupu-kupu, apa pakannya. Rupanya kupu-kupu ini adalah indikator daripada tolak ukur kerusakan lingkungan. Kenapa? Karena dia herbivora spesialis. Mengapa? Setiap kupu-kupu itu dia akan meletakkan telurnya di daun. Ulatnya itu memakan daun tertentu. Jadi kupu-kupu tertentu memakan ulatnya memakan daun tertentu. Inilah dia. Jadi kalau seandainya salah satu ekor spesies kupu-kupu aja tidak ada di suatu daerah itu, maka tidak adalah, boleh dikatakan tidak akan ada tanaman pakan inangnya. Begitu juga kebalikannya. Nah, ini salah satu indikator untuk kita menentukan kerusakan. Nah, kita datalah semua kupu-kupu yang ada di daerah ini saja, dekat sekitar objek ini. Sekarang sudah 300 spesies dan ada beberapa spesies untuk kupu-kupu yang hidup di malam hari nocturna. Nah, kita buatlah pendataannya sampai saat ini hampir 300 itu telah kita data dari mulai telurnya, ulatnya, kepompongnya, pakannya. Nah, saat ini kita telah menanam dan sebagian sudah ada di sini ya, dan kita telah ada 150 pakan jenis kupu-kupu yang ada di sini. Nah, sini sudah banyak. Jadi sudah lengkap di sini. Jadi makanya saya pada kesempatan memberikan penerangan tentang ini, inilah tempat satu-satunya mungkin di Sumatera ini kawasan objek wisata pendidikan serangga yang kayak kupu-kupu ini yang terlengkap spesies Sumatera. Faktor musim juga sangat mempengaruhi keragaman kupu-kupu. Biasanya jumlah spesies kupu-kupu ini lebih banyak ditemukan pada awal musim kemarau dibandingkan dengan akhir musim penghujan. Selain dapat melihat keanekaragaman kupu-kupu di alam terbuka, para pengunjung di lokasi pemandian air panas Hapanasan juga dapat melihat koleksi ratusan spesies kupu-kupu yang sudah diawetkan dalam sebuah bingkai kaca lengkap dengan keterangan jenis kupu-kupu ini berasal. Di antara spesies kupu-kupu khas Sumatera ini, ternyata ada beberapa jenis atau kategori dilindungi karena keberadaannya semakin langka, seperti spesies Cetosia hypsea atau kupu-kupu renda batik, Papilionidae, dan spesies Troides helena cerberus. Koleksi ratusan spesies kupu-kupu ini dikumpulkan di Gedung Pusat Informasi dan Penangkaran Kupu-kupu khas Sumatera. Nah, di sini ada satu insektariumnya. Kita nanti melihat beberapa jenis kupu-kupu yang ada di daerah ini ya, khususnya Sumatera. Kemudian kita punya penangkaran tertutup. Nah, penangkaran tertutup ini gunanya untuk mengamankan spesies-spesies yang langka dan beberapa spesies yang musimnya membludak dan supaya tidak habis. Kemudian ini menjadikan juga restocking. Jadi kupu-kupu dan spesies-spesies yang langka itu bisa kita kembalikan lagi, kita perbanyak dia lagi, sambil kita menanam pakan-pakan dan nektar untuk tanaman makanan kupu-kupunya.
Ini adalah hutan sekunder ini. Nah, hutan sekunder, dan kita dalam pengembangannya kita bagi dua ini. Ada zona tidak boleh diganggu dan zona pengembangan untuk sarana prasarana. Dalam arti zona yang tidak boleh kita membangun sembarang begitu aja. Jadi kita harus lebih mementingkan tanamannya dan spesiesnya. Nah, sedangkan zona yang B itu untuk sarana prasarana, itu untuk tempat sarana wisata. Sekarang ini mungkin tidak modelnya kita lagi untuk berkuar-kuar untuk memberikan supaya jangan membakar hutan, jangan menebang. Jadi sekarang bagaimana kita itu menanamkan nilai-nilai lingkungan hidup kepada anak sekolah. Nah, inilah medianya. Memang kita 10-20 tahun yang akan datang mungkin dampaknya. Cuma itu lebih efektif.